Jadi kalau internal tadi efisiensi jasa, sama dari gimana cara kita meningkatkan kinerja karyawan. Nih, continue improvement. Jadi terus melakukan pengembangan kinerja. Terus kalau yang dari eksternal itu dari sisi service yang diberikan. Jadi dari sisi kita menyampaikannya ke customer itu sudah eksternal. Tapi kalau ketika kita masih mau meningkatkan kinerja itu masih dari sisi internal. Tuh, jadi kualitas bisa dari dua sisi ya, internal sama eksternal. Terus kalau dari sisi internal, kalau kita bisa meningkatkan kinerja itu kita bisa mengurangi biaya, makanya lower cost. Biaya yang kita keluarkan itu semakin sedikit kalau dari sisi perusahaan. Terus kalau bisa lower cost, kita bisa meningkatkan profitability. Ya kan, semakin biaya kita tuh kecil, laba yang kita dapatkan bisa semakin besar. Karena masih ingat kan di pengantar akuntansi, kalau laba itu dari pendapatan dikurangi beban. Nah, ketika beban kita berkurang, otomatis laba kita semakin meningkat. Oke. Terus ini kalau dari service quality-nya bagus, nih customer bisa puas. Kalau customer puas, dia akan loyal ke perusahaan. Terus itu juga bisa meningkatkan profit. Jadi intinya alurnya sama, hampir mirip. Pokoknya intinya kalau sudah puas, kalau kualitas jasa yang kita berikan bagus, customer puas, profit kita meningkat. Intinya seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nih, ada dimensi pengukuran kualitas kinerja. Itu maksudnya kinerja dari produk inti. Apakah produk yang kita berikan ke customer itu bagus atau enggak. Terus keragaman produk tambahan dari suatu produk inti. Nah, semakin beragam itu biasanya bisa diukur kalau kualitasnya semakin bagus, karena macam-macam, nggak hanya cuma satu. Terus keandalan, timbulnya kemungkinan suatu produk mengalami keadaan tidak berfungsi. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa terus menjaga kualitas, maksudnya menjaga eksistensi dari kualitas kita yang bagus, itu bisa disebut handal. Jadi misalnya restoran ketika kita buka restoran, customer sudah tahu kalau makanannya enak. Nah, kalau kita bisa menjaga terus makanan kita tuh bisa enak terus, itu dinamakan kita handal. Tapi andai kata kita ada satu saat makanan itu nggak enak, nah itu kehandalan kita itu berarti diuji. Jadi kalau kita bisa konsisten terus, itu kita bisa disebut handal. Terus kesesuaian produk dengan standar. Nah, setiap produk itu ada standarnya masing-masing. Setiap standar kualitas, misalnya kalau hotel standar kualitas kebersihan kamar, atau kalau makanan standar kualitas enaknya makan, atau kayak gizinya bisa, itu kesesuaian atau conformance. Waalaikumsalam. Ya Mbak, silakan gabung. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Ini kalau ada yang ditanyakan langsung tanya ya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Terus ada juga daya tahan atau ketahanan. Itu ketahanan suatu produk. Jadi produk kita bisa bertahan lama atau enggak. Terus kemampuan pelayanan, kecepatan, kompetensi, kegunaan, dan kemudahan produk untuk diperbaiki. Jadi semakin cepat kita menanggapi keinginan customer, itu semakin tinggi tingkat kualitas jasa kita. Terus estetika, bagaimana suatu produk dari sisi konsumen. Kualitas yang dipersepsikan, konsumen memiliki informasi tentang
produk secara apa ini? Secara tidak langsung. Nah, jadi kan kita biasanya sebelum datang ke suatu tempat atau sebelum membeli suatu kan memiliki persepsi tentang barang itu kan, misalnya oh barang yang saya cari nanti harus seperti ini. Nah, itu namanya kualitas yang dipersepsikan atau perceived quality. Oke. Jadi ada yang barusan datang lagi ya, Kak Nani. Nah, sebentar. Iya, sudah saya absen, Mbak. Oke, jadi totalnya dimensi pengukuran kualitas jasa itu ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Ini jangan lupa ya dipahamin. Terus kita lanjut ke model serve call. Ada yang tahu serve call ini apa? Kenapa kok sebutannya serve call? Ada yang tahu? Apa itu serve call? Mana ada yang tahu? Serve call itu apa? Tapi sebenarnya benar, serve call itu singkatan dari service quality, jadi kualitas pelayanan kita. Nah, faktornya itu ada 2, perceived service sama expected service. Tahu bedanya apa? Perceived sama expected. Dan tahu bedanya perceived service sama expected service? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu bedanya perceived service sama expected service? Kalau ES apa Mas Prianto? Kalau menurut Mas Prianto, PS adalah layanan mental yang diterima pelanggan. Nah, kalau ES-nya apa? Ada Mbak Friska. Iya Mbak, silakan. Terus kalau expected apa?